Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Vivo V25 dan Samsung A52s. Sebelum kita mulai videonya, saya mau disclaimer dulu kalau video ini tidak disponsori oleh Vivo, Samsung, ataupun brand-brand lain pesaingnya. Jadi, semua opini dalam video ini murni adalah pendapat kami sendiri. Dua HP ini jelas bukan buat Anda yang cari HP dengan price to performance terbaik. Di harga 5 jutaan, price to performance terbaik saat ini ada Poco F4 yang pakai Snapdragon 870, harganya sekitar 5,4-5,5 jutaan. Anda paham betul kalau beli HP itu bukan cuma soal price to performance saja. Price to performance penting, tapi ada faktor-faktor lain yang nggak kalah penting. Mirip kayak bensin RON 89 di harga 11 ribuan per liter itu nggak berarti kalah dibandingkan dengan bensin RON 90 di harga 10 ribu per liter kan? Arya udah pakai Vivo V25 dan Samsung A52s ini berbarengan selama seminggu terakhir, dan berikut adalah cerita dia mengenai sisi performa dan faktor-faktor lain yang nggak kalah penting dari kedua HP ini yang mungkin penting sebelum Anda memutuskan untuk membeli salah satu dari kedua HP ini. Monggo. Ya, di harga 5 jutaan, kamera kedua HP ini tuh sebenarnya udah sama-sama menjanjikan ya. Karena udah punya sistem stabilisasi OIS. Udah anti goyang-goyang klub lah. Tapi berdasarkan pengalaman, OIS kameranya Vivo ini tuh kayak kerasa patah-patah gitu ya. Terutama pas lagi framing objek gitu. Jadi pas agak geser beberapa derajat, itu tuh tampilan di kamera tuh kayak berasa patah-patahnya gitu di bagian sensor kameranya. Kalau di Samsung ini lebih mulus aja sih. Ya, meskipun pada akhirnya udah sama-sama nggak bikin ngeblur, tapi ya tampilan yang kerasa patah-patah kayak gini tuh jadi kurang luwes gitu. Nah, untuk jepretan hasil akhirnya di sini juga kelihatan bedanya ya. Kalau di kameranya Vivo ini emang cukup agresif sih, ngasih warna yang lebih pekat dan detail juga lebih mantep gitu. Di beberapa kondisi, kameranya Vivo ini emang kelihatan lebih dramatis ya. Kayak hasil foto yang serba dinaikin, maupun itu saturasinya atau ketajamannya gitu. Tapi untuk kondisi-kondisi yang buat nangkep dynamic range lebih luas, kameranya Samsung di sini lebih dominan ya, dan lebih paripurna aja gitu. Buat nangkep objek-objek dengan cahaya yang sulit gitu, misalnya backlight di belakang. Di sini tuh Samsung lebih merata aja terangnya. Ya meskipun secara warna masih kalah agresif sih dengan kameranya Vivo. Nah, satu hal yang saya suka dari kameranya Samsung di sini, terutama untuk kamera utama, ini rata-rata jepretannya punya angle yang lebih luas gitu. Dan kalau dipakai buat foto-foto vertikal, kayak misalnya buat Instagram Story, itu kelihatan lebih lega aja gitu, sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, kalau ngomongin soal lega-legaan, mau itu kamera utama dan ultrawide, Samsung ini emang menang banyak gitu ya. Ultrawide-nya sendiri emang punya sudut pandang yang rata-rata lebih luas daripada kamera ultrawide HP Android lainnya, termasuk di Vivo V25 ini. Dan untuk warna juga nggak begitu jomplang banget sih dengan kamera utama, karena udah sama-sama cakep. Tapi pas dilihat-lihat lagi, memang jepretan ultrawide-nya Vivo V25 di sini tuh punya warna yang lagi-lagi lebih agresif, Pak. Lebih gonjreng. Dan saya suka sih dengan karakter warna gonjreng ini, terutama untuk foto-foto di luar ruangan dan siang-siang gitu. Foto-foto outdoor itu udah cakep sih. Ya, karena dua-duanya ini udah sama-sama dibekali dengan OIS. Untuk foto-foto malam sebenarnya udah sama-sama mantep ya. Udah anti blur lah, udah anti goyang. Karena biasanya di kondisi malam hari itu kan kamera memang cukup sensitif ya. Gerak dikit aja bakal goyang gitu. Nah, dengan adanya OIS di sini tuh cukup membantu, terutama untuk foto-foto di malam hari atau low light. Tapi kalau ngelihat hasil akhirnya, terutama pas pakai mode malam, memang lagi-lagi di sini Vivo punya karakter warna yang lebih pekat dan gonjreng. Well, untuk foto-foto siang hari mungkin oke ya dan cakep. Tapi kalau buat foto-foto malam, itu tuh warnanya jadi lebay gitu. Gonjrengnya tuh terlalu berlebihan. Dan kadang ngasih efek yang agak kuning-kuningan untuk bagian lampu ya. Terus pas dipakai buat foto-foto lampu gitu ya, buat nangkap detailnya, di sini kameranya Samsung lebih mantep sih. Karena tuh dia bisa nangkap detail yang lebih bagus ketimbang kameranya Vivo. Tapi saya ada catatan nih buat mode malamnya Samsung. Di sini tuh hasil fotonya jadi kelihatan lebih menyempit gitu. Kayak seolah-olah lagi di zoom gitu. Nggak tahu ini penyakitnya A52s atau di Samsung seri A lain. Padahal pas saya coba di Samsung A33, itu tuh ya normal-normal aja gitu.
Nah, buat kamu yang lagi pakai Samsung seri A, coba deh cek mode malamnya. Apakah menyempit kayak A52s ini atau normal-normal aja? Komen di bawah ya. Nah, kalau buat foto-foto selfie, kamera depannya Samsung ini emang lebih jujur sih. Terang gelap itu ya sesuai lah sama kondisi aslinya. Kamera depannya Vivo ini tuh lebih bisa menyesuaikan gitu. Artinya kalau cahayanya lagi nggak bener, ya dia hasil akhirnya tuh bakal lebih bagus gitu. Kalau butuh hasil foto yang lebih glowing, kamera depannya Vivo ini lebih paripurna sih. Ya, kombinasi OIS sama EIS-nya di sini juga mantep ya di sini. Stabilnya dapet. Dan itu ada si videographer Tama. Halo Tam. Gimana Tam? Wah, lagi bikin konten juga ya nih. Nah, kalau buat jalan-jalan emang lebih lega pakai lensa ultrawide-nya ya, buat rekam video kayak gini nih. Tuh. Lebih luas kan. Dan Samsung di sini menang banyak ya, karena dia tuh selain sudut pandangnya lebih luas, Samsung ini lensa ultrawide-nya udah bisa rekam video 4K. Jadi ya harusnya hasilnya lebih tajam dari Vivo punya. Sebenarnya kalau pengen lebih stabil lagi, ada sih mode stabil di masing-masing HP ini. Dan kalau di Vivo, dia tuh tampilannya lebih ngezoom lagi ya. Terus frame rate-nya dipakai juga lebih tinggi, yaitu 60 fps. Tapi gimana nih kalau kita bawa sambil lari kenceng? Oke, kita coba ya. Samsung di sini lebih anteng sih kelihatannya. Nah, kalau dipakai buat ngevlog, dua-duanya sih udah sama-sama mantep ya, karena udah bisa rekam 4K di kamera depannya. Tapi kalau untuk autofocus, di sini memang Vivo menang banyak ya, karena di kamera depannya tuh dia udah punya sistem autofocus, terutama di bagian mata. Jadi ya nggak begitu hilang-hilangan lah fokusnya untuk kamera depan ini. Di sini saya aktifin fitur SDR di kamera depannya Vivo V25. Dan ini bisa jadi salah satu fitur unggulan yang mana nggak ada di kamera depannya Samsung A52s. Performanya Samsung A52s ini tuh lebih top tier ya dengan Snapdragon 778G-nya. Kayak misal buat main PUBG Mobile dengan settingan smooth extreme ya udah tinggal merem aja lah. 60 fps itu lancar banget, udah kayak nggak ada beban. Nah, di Vivo ini juga sebenarnya bisa ngimbangin, tapi ini lagi-lagi di masalah durabilitas ya, terutama pas dipakai buat main game yang lebih lama gitu. Waktu itu saya coba main 2 game non-stop gitu ya, di match kedua, di Vivo ini tuh udah mulai agak-agak stabil itu, udah mulai kerasa batuk-batuknya. Apalagi pas dipakai di mode pas lagi ngendarain mobil gitu, dengan kecepatan tinggi. Ya, karena si Samsung ini pakai SoC Snapdragon, itu ada beberapa privilege ya untuk beberapa game. Ya, salah satunya itu game Mobile Legends yang udah kelihatan dioptimize banget lah di Samsung A52s ini. Itu kelihatan banget dari settingan refresh rate-nya yang dibuka mentok kanan ya, udah bisa pakai ultra. Tapi di sini memang nggak mentok di 120 fps banget sih. Ini udah animasinya udah smooth banget ya, ketimbang pas main Mobile Legends dengan settingan 60 fps mentok gitu. Nah, kalau di Vivo, ini sebenarnya settingan refresh rate-nya udah dibuka di super gitu, yang artinya harusnya udah bisa jalan di 90 fps ya. Tapi ya karena ini pakai Dimensity 900 gitu, dan kebetulan juga mungkin belum dioptimize sama pihak Mobile Legends-nya. Jadi ya main Mobile Legends di sini tuh sayang banget nggak bisa main di atas 60 fps. Nah, perbedaan performa dua mesin ini tuh makin kelihatan ya pas lagi disiksa main Genshin Impact. Yes, di sini Snapdragon 778G yang ada di Samsung A52s memang lebih perform sih ya untuk main Genshin Impact di settingan low 60 fps. Dia udah bisa jalan di atas 40-an fps dan cukup stabil untuk beberapa kondisi gitu. Mungkin salah satu faktornya karena saya download Genshin Impact-nya tuh dari Galaxy Store ya, yang mana emang udah dioptimalin banget buat HP Samsung gitu. Nah, sementara di Vivo, itu nggak tahu kenapa ya, Dimensity 900 ini tuh kayak nggak bisa naik lagi di atas 40-an fps gitu. Ya udah mainnya tuh di kisaran 30 sampai 40 fps. Di sini emang kerasa lebih banyak batuk-batuknya sih. Naik turunnya tuh lebih berasa.
Tapi pas udah dipasangin fan cooler, performanya tuh bisa sedikit lebih bagus ya dibandingin nggak dipakai sama sekali gitu. Jadi pas dikasih pendingin ini, performanya tuh cukup meningkat ya, dan bisa jalan di atas 40-an fps. Sementara kalau di Samsung mau dipakein sistem pendingin juga ngaruh sih, tapi ya nggak signifikan banget lah bedanya gitu. Tapi yang jelas dengan fan cooler ini emang cukup ngebantu sih untuk main game dengan jangka waktu yang cukup lama gitu, misalnya di atas 30 menit sampai 1 jam. Buat Anda yang hobi maraton streaming ya, khususnya di Netflix, memang layarnya Vivo di sini tuh lebih mantep gitu ya, karena dia udah bisa muter atau streaming konten-konten dengan format HDR ya, terutama untuk konten-konten original Netflix ya. Di sini tuh punya tampilan yang lebih terang, kontrasnya lebih tinggi, dan kelihatan lebih mantep aja gitu visualnya. Tapi dengan tampilan yang bisa dibilang cukup bagus, di Vivo ini tuh jadi berasa kentang ya, pas tahu speakernya yang ternyata masih mono, masih jomblo pak. Well, untuk urusan audio di sini Samsung memang lebih proper ya, karena selain punya jack audio 3,5 mm, yang artinya kita jadi lebih bebas untuk bisa pakai earphone TWS atau earphone kabel gitu. Di Samsung ini juga speakernya udah stereo ya, jadi lebih balance aja lah buat dengerin audionya dari sisi kiri dan sisi kanan. Ya, di atas kertas, secara kapasitas baterai kedua HP ini tuh sama ya, sama-sama 4500 mAh. Tapi pas sudah dipakai sehari-hari, ini pengalamannya agak beda nih. Di Samsung ini kerasa lebih boros gitu. Mungkin salah satu faktornya itu karena yang pertama Samsung A52s ini memang punya refresh rate yang lebih tinggi, yaitu 120 Hz. Nah, beda nih di Vivo V25 yang lebih milih pakai refresh rate sweet spot gitu ya, yaitu di 90 Hz. Bisa bikin lebih hemat baterai lagi. Nah, untuk urusan ngecas cepet-cepetan, Samsung ini emang agak terbelakang ya gitu ya. Apalagi untuk charger bawaannya, di sini Samsung A52s memang hanya dibekali charger 15 watt. Sedangkan di Vivo V25 itu udah 44 watt gitu. Dan ini kerasa jomplang banget perbedaan durasi chargingnya ya, terutama di 30 menit pertama gitu. Nah, saran saya sih kalau pakai Samsung A52s, mending langsung switch aja deh ke fast charging 25 wattnya. Karena di sini tuh perbedaan durasi chargingnya tuh bisa lebih deketan lagi sama charger 44 wattnya Vivo. Ya, kalau untuk pemakaian jangka panjang, di sini Samsung A52s emang cukup menjanjikan sebenarnya. Karena yang pertama dilihat dari ketangguhan bodinya. Kayak misalnya, nih HP kecebur kolam itu. Ini relatif lebih aman ya, karena Samsung A52s ini tuh udah ngantongin sertifikasi IP rating, tepatnya di IP67 ya. Dan tingkat IP ratingnya memang ada di atas Vivo V25, di mana Vivo V25 ini tuh hanya sebatas IP54 ya. Tahan sama airnya tuh hanya sebatas kena cipratan atau siraman. Terus untuk dukungan update software di Samsung ini juga lebih menjanjikan ya. Jadi pas A52s rilis itu Samsung ngejanjiin bakal dapetin update Android itu sampai 3 kali. Jadi kalau sekarang tuh udah naik sekali ya ke Android 12, masih ada kesempatan naik Android lagi sampai Android 14. Harusnya ya. Sementara kalau di Vivo, itu memang nggak ada jaminan update yang pasti gitu. Yang kayak gini nih, yang masih kurang jelas untuk update software di Vivo ya. Kalau dapet ya alhamdulillah, kalau nggak ya udah gitu. Oke, kesimpulannya, mending beli Vivo V25 atau Samsung A52s aja ya. Kalau Anda suka main game kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, atau Genshin Impact, saya lebih merekomendasikan Anda untuk membeli Samsung A52s karena frame rate di sini relatif lebih stabil dan tinggi dibandingkan dengan di Vivo V25. Tapi kalau kebutuhan Anda itu hanya buat pemakaian sehari-hari, jadi Anda hanya butuh baterai yang tahan lama, terus ngecasnya lebih cepat, beli deh Vivo V25. Ini ngecasnya lebih cepat dan baterainya juga lebih tahan lama dibandingkan dengan Samsung A52s. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Saya Hadi Gunawan, tadi ada Arya, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!